Halo, selamat datang di Vinemax Review Channel. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul About Time. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini disutradarai oleh Richard Curtis yang sebelumnya telah sukses dengan film Love Actually dan seri Bridget Jones. Film ini dibintangi oleh Domhnall Gleeson sebagai Tim dan Rachel McAdams sebagai Mary. Sebelum masuk ke dalam cerita, kami peringatkan bahwa konten ini full dengan spoiler. Maka, ada baiknya, ada bagusnya, tontonlah filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll, and enjoy. Sebelumnya kami akan bercerita tentang background keluarga dari aktor utama yaitu Tim. Tim merasa dirinya lahir dari keluarga yang aneh karena ia mempunyai fisik yang terlalu tinggi, kurus, dan rambut berwarna oranye. Ibu Tim adalah sosok ibu yang baik dengan karakter yang kuat, namun tidak sentimental dan influence modenya adalah sang ratu. Yap, film ini berlatar dengan kehidupan di London. Sedangkan ayah Tim adalah sosok seseorang ayah yang normal. Karena mempunyai banyak waktu luang selepas pensiunannya menjadi seorang dosen, ayah Tim sering bermain dengan Tim, terutama bermain tenis meja. Lalu ada pamannya, Desmond, yang selalu berpakaian rapi. Dan terakhir, Catherine dengan panggilan sayang Kit Kat, adik Tim yang memiliki karakter sangat esentrik. Tim menjalani kehidupan bahagia bersama keluarganya dan terlihat mereka adalah keluarga yang hangat dan harmonis. Sekarang kita masuk ke cerita. Scene berpindah ke pesta tahun baru. Tim merasa dirinya seperti pecundang ketika ia seharusnya mencium wanita di malam tahun baru, alih-alih ia malah menyalami dirinya. Ya ilah Tim, dikira doi ibu guru, segala salaman doang. Lalu esok paginya ia merasa lelah, pusing akibat mabuk dan malu. Dan tidak menyadari bahwa hari ini hidupnya akan berubah. Ayahnya memanggil Tim. Dengan canggung ia memberitahu bahwa pria dalam keluarga ini mempunyai kemampuan untuk menjelajah waktu. Namun kemampuan untuk menjelajah waktunya hanya dapat kembali ke masa lalu dan tidak dapat pergi ke masa depan ya. Tim merasa ini seperti lelucon yang aneh. Untuk membuktikannya, ayahnya meminta Tim untuk mencobanya dengan pergi ke tempat gelap dan kembali ke masa lalu, melakukan sesuatu yang menarik. Tim dengan merasa bahwa ayahnya hanya membuat lelucon yang aneh, mencoba dengan masuk ke lemari pakaian sambil mengepalkan tangan. Dan ternyata, Tim berhasil. Ia kembali ke malam pesta tahun baru dan memutuskan mencium wanita yang sebelumnya tak ia cium. Saat Tim kembali ke masa sekarang dan berbicara dengan ayahnya menasehati Tim untuk menggunakan kekuatan tersebut hanya untuk melakukan hal-hal yang penting. Hal yang penting bagi Tim saat itu adalah mendapatkan seorang kekasih. Kalau kalian mempunyai kekuatan seperti Tim, kira-kira bakal melakukan apa guys? Komen di bawah ya. Saat musim panas tiba, Tim mencoba dengan Charlotte, sepupu pacarnya Kit Kat yang menginap di rumahnya sepanjang musim panas pada saat itu. Sebegitu niatnya Tim, sampai-sampai ia mengundang sahabatnya, Jay, untuk membuat dirinya tampak menjadi pria yang menjanjikan untuk Charlotte. Namun betapapun ia mencoba, Charlotte bukanlah jodohnya. Saat itu Tim sadar bahwa kita dapat memainkan waktu namun tidak untuk memainkan perasaan. Perasaan akan terus sama mau sebagaimanapun waktu dapat kita putar kembali. Cile, saai Mas Tim. Dan musim panas pun berakhir. Tim memutuskan pergi ke London, mencari masa depan dan tentu saja kekasih. Tim tinggal bersama teman ayahnya yang aneh, yaitu Harry. Profesi Tim adalah seorang pengacara. Di kantornya, Tim bersahabat dengan Rory, seseorang yang canggung dan bahan bully di kantornya. Suatu hari Jay dan Tim melakukan kencan buta. Yap, buta secara harfiah. Karena restoran tersebut berkonsep menyajikan makanan di ruangan yang gelap total. Jay dan Tim dipandu oleh waitress untuk menempati meja dan waitress menyandingkan mereka berdua di meja yang sudah berisi 2 orang wanita. Wanita itu bernama Joanna dan Mary. Ketika Tim dan Mary merasa cocok satu sama lain, mereka memutuskan untuk bertukar nomor. Sesampainya di rumah, setelah bertemu dengan Mary tentunya, Tim dihadapi oleh Harry yang sedang putus asa dan bercerita bahwa teaternya hancur berantakan karena sang aktor lupa dialog.
Tim membantu dengan pergi ke masa lalu untuk membantu Harry. Akibat bantuan tim, pertunjukan teater tersebut sukses besar. Namun kejadian ini mengubah pertemuannya dengan Mary. Tim putus asa dan mencoba mengikhlaskan. Keesokan harinya, saat pagi tiba dan tim duduk menikmati sarapan sambil membaca koran yang dipamerkan Harry karena ada artikel yang mengulas pentas teaternya, ada rubrik pameran Kate Moss. Tim ingat bahwa Mary menyukai Kate Moss dan ia langsung pergi ke pameran tersebut. Ia menunggu Mary berjam-jam, bahkan sampai beberapa hari berganti. Seperti takdir, akhirnya ia bertemu Mary, dan tentu saja pertemuan ini terasa aneh karena Mary belum pernah bertemu dengan tim sebelumnya. Tim kecewa karena mengetahui Mary telah memiliki pacar. Tim meminta detail pertemuan pertama Mary dan pacarnya untuk kembali ke masa lalu dan mengubah alur cerita pertemuan mereka. Setelah berhasil mengulik tentang pertemuan pertama Mary dengan pacarnya, yang tentu saja membuat tim terlihat seperti seorang stalker, akhirnya tim berhasil kembali ke masa lalu sesuai dengan detail yang diberikan, tepat saat Mary belum memiliki kekasih. Pertemuan mereka kali ini berjalan sangat lancar dan mereka akhirnya berkencan. Buat para jomblo siap-siap cemburu ya sama Tim dan Mary, karena Tim dan Mary benar-benar mintubi banget. Chemistry mereka sebagai seorang kekasih sangat membuat kita berdebar. Masih ingat dengan Charlotte? Ya, suatu hari Tim bertemu kembali dengan Charlotte selepas menonton teater. Mereka makan malam dan berbincang banyak hal. Tim sempat tergoda untuk bercinta dengan Charlotte, namun ia mengingat Mary dan memutuskan untuk melamar Mary malam itu juga. Dan Mary berkata, ya. Tim membawa Mary ke rumah keluarganya untuk memberitahu mereka bahwa ia akan segera menikah dan Mary sedang mengandung. Pernikahan pun terjadi dan tentu saja sangat indah, unik, dan juga aneh. Pernikahan outdoor dengan angin yang kencang dan hujan. Lagu pengiring pengantin yang diputar adalah lagu berbahasa Itali, Il Mondo oleh Jimmy Fontana. Karena berbagai pria yang tim pilih untuk menjadi best man dan melakukan toast semuanya adalah kandidat yang tidak kompeten, yaitu Rory dan Jay, tim mengubah masa lalu untuk meminta ayahnya menjadi best man bagi tim dan melakukan toast. Ucapan toast yang sangat indah dan mengharukan. Di sini berasa banget kehangatan cinta dari ayahnya Tim kepada Tim begitu dalam, guys. Terharu kami tuh. Kehidupan Tim berjalan lancar, mempunyai anak, pindah rumah, membesarkan anak sampai ia lupa untuk menjelajah waktu. Karena Tim merasa hidupnya sudah sempurna, jadi dia tidak perlu harus memperbaiki waktu di masa lalu. Sampai pada ulang tahun Posy, anak perempuan yang berusia 1 tahun, dan Kit Kat mengalami kecelakaan saat ingin mengunjungi ponakannya. Tim kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya saat pertama Kit Kat belum mengenal Jimmy. Namun perjalanan itu terlalu jauh dan mengubah anak Tim yang tadinya berkelamin perempuan menjadi berkelamin laki-laki. Ayah Tim berkata, jika pergi ke sebelum kelahiran, maka itu akan mengubah jenis kelamin anak, karena pembentukan sperma tak bisa diubah. Akhirnya Tim memutuskan mengulang waktu kembali saat Kit Kat mengalami kecelakaan dan menyelamatkan Kit Kat dengan cara yang berbeda, yaitu membiarkannya menyadari kesalahannya sendiri. Jadi emang Kit Kat dan Jimmy itu menjalin hubungan yang toksik, guys. Kit Kat sering mabuk, sering bertengkar hebat, dan membuat Kit Kat merasa dirinya hanyalah pecundang dan orang sial yang tak pantas dicintai. Sampai akhirnya Kit Kat sadar, putus dengan Jimmy, dan menjalin hubungan dengan Jay. Scene berlanjut sampai suatu hari ibunya Tim menelepon dan mengatakan bahwa ayah Tim menderita kanker. Tim meminta ayahnya kembali ke masa lalu dan mengubah. Namun ayahnya tidak mau, karena penyebab kanker adalah merokok dan ia sudah merokok dari sebelum menikah dan tidak ingin anak-anaknya berubah. Kehidupan terus berlanjut sampai ayahnya meninggal. Tim sering pergi ke masa lalu hanya untuk bersama ayahnya, bermain tenis, ngobrol berjam-jam, dan tertawa sampai Mary hamil anak ketiga. Dan akhirnya, Tim mencoba merelakan kepergian ayahnya. Film berakhir dengan perasaan Tim yang lebih lega karena sedikit demi sedikit ia dapat move on dari kematian ayahnya. Film yang sungguh membuat penontonnya terharu, dibalut dengan romansa percintaan dan tema family yang kental, menjadikan film debutan Richard Curtis ini masuk ke dalam jajaran box office dan meraup keuntungan yang besar.
Film ini mendapat rating tinggi di IMDb maupun Rotten, karena memang ceritanya yang baik dan menarik banget. So worth it to watch loh. Film ini sangat cocok ditonton bersama pasangan. Untuk yang jomblo, boleh nonton juga. Dan semoga cepat menemukan pasangan seperti Tim yang bertemu dengan Mary ya. Selamat menonton film About Time secara lengkap dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cinemax Review, your review mat.